lampunya berganti ke keran, itu biasanya dia ada masalah di alatnya atau di tekanan airnya Ibu. Ya, dari sumber air toren ya biasanya tekanannya, karena kelebihannya ya si EcoSphere ini dibandingkan dengan kompetitor yang menggunakan reverse osmosis adalah alat ini tidak menampung air. Jadi kalau misalnya air kita mati atau listrik kita mati, EcoSphere tidak bisa dipakai. Tapi kelebihan adalah kita sangat bersih. Karena berarti tidak ada air yang tersimpan, itu berarti tidak ada resiko si bakteri atau virus bisa berkembang. Karena yang namanya air tersimpan itu bisa beresiko untuk bakteri dan virus berkembang. Coba aja Bapak Ibu diamkan air dalam jangka waktu yang lama, biasanya kan dia akan berlendir atau bahkan berlumut kalau nggak bersih. Kalau reverse osmosis, dia menampung air ya. Jadi kekurangan dia biasanya kalau misalnya sudah habis, dia butuh waktu untuk mengisi lagi si daya tampungnya. Ya, itu kekurangannya. Kemudian UV light-nya 150 jam, tahu dari mana? UV light itu tidak perlu penggantian, jadi penghitungannya adalah si UV light itu bisa bertahan, kalau alatnya benar bisa sampai 10-15 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin UV light itu bertahan dari mana dan taunya dari mana, karena si UV light itu intinya tidak perlu penggantian, karena umurnya sama dengan si alat. Bahkan bisa lebih dari alatnya misalnya, kalau misalnya pemakaiannya kurang baik, misalnya alatnya rusak duluan misalnya, tapi UV light-nya ternyata masanya lebih banyak. Kalau UV light-nya butuh penggantian karena rusak, itu tadi yang si gambar yang tangnya itu dia akan menyala. Itu berarti ada kerusakan pada si device. Seperti itu. Kemudian untuk Ibu Devi, wattnya itu 18 watt ya, jadi kecil banget Bapak Ibu. Tadi ada yang telepon saya pagi-pagi, nanya kalau si EcoSphere ini boleh nggak dicabut pasang? Kalau mau dipakai, dipasang. Boleh aja Bapak Ibu, tapi perlu saya informasikan yang namanya alat elektronik apapun, ya, kalau Bapak Ibu cabut pasang, apalagi sering, itu biasanya akan mempengaruhi kinerja dari si alat ya. Biasanya alatnya akan lebih cepat rusak. Jadi kalau saran kita sih, dia tidak perlu dicabut pasang, karena wattnya juga kecil banget. Kemudian dari Bapak Abi Hermian, air di Surabaya sering coklat, ini air apa ya? Karena kita rekomendasinya air pump, jadi kalau air tanah memang tidak kita rekomendasi, kecuali air tanahnya jernih. Ya. Air tanah jernih dan TDS-nya di bawah 500. TDS itu total dissolved solid, itu adalah kadar mineral ya, jadi partikel tidak terlalut, atau mudahnya adalah mineral yang di air. Si EcoSphere ini tidak menurunkan si TDS. Jadi kalau Bapak Ibu mau nguji, oh ini EcoSphere kok saya cek sebelum dan sesudah TDS-nya sama. Karena memang akan sama, karena dia tidak menurunkan kadar TDS atau mineral. Karena kita mau Bapak Ibu meminum air yang memang ada mineralnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu beli air kemasan, dia pasti ada tagline-nya adalah air mineral, karena kita butuh mineral dalam air. Kalau Bapak Ibu beli reverse osmosis, TDS-nya bisa sampai 0, karena memang dia menurunkan TDS. Tapi kalau Bapak Ibu minum air tersebut, airnya ya hanya sekedar air, jadi tidak ada lagi mineralnya, seperti itu. EcoSphere listriknya tidak pakai dan dipakai ya 18 watt. Kemudian pertanyaan dari Bu Novi Susanti, dataran gunung berpasir seperti daerah Kidul, Yogyakarta, kalau dia jernih ya, itu bisa, karena kan pasir itu partikel besar. Dia akan disaring di awal dari pre-filter. Tapi biasanya alatnya akan jadi lebih, cartridge-nya akan jadi lebih cepat pemakaiannya, karena dia harus bekerja lebih ekstra. Seperti itu. Tapi kalau air tanah, pokoknya kita harus perhatikan TDS-nya. TDS itu harus di bawah 500. Bagaimana cara ukurnya? Bapak Ibu bisa beli TDS meter, browsing aja di Google. Di e-commerce banyak, harganya murah, ya nggak terlalu mahal. Nggak mahal malah menurut saya. Kalau hasilnya di bawah 500, itu aman menurut Kemenkes. Itu ya. Kemudian nih saya jawab lagi pertanyaan di chat. Wattnya tadi udah saya jawab ya. Bu Amelia, ya jadi pokoknya intinya adalah ketika kita mau minum, Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu pencet gambar gelas, ya, karena ada beberapa orang yang nggak tahu. Jadi kalau kita hanya nyalakan device-nya, dia tidak masuk, kalau kita hanya nyalakan keran air, air tidak masuk ke device, ya. Jadi itu untuk cuci tangan, cuci piring, untuk cuci-cuci ya, bukan untuk diminum. Itu kita cukup nyalakan keran air kita, dia akan langsung keluar air, itu air keran. Kalau kita mau minum, Bapak Ibu harus pastikan pencet dulu gambar gelas dan harus warna biru. Kalau warna orange dia belum bisa diminum.
Biasanya kalau pemasangan pertama, itu juga dia akan warna orange dulu, sekitar 5-10 menit, karena itu sedang mencuci alatnya. Sebenarnya, tidak buka. Oke. Kemudian, Bu Vivo ya, Ecosphere bisa dipasang di air sumur atau cuman air pump. Kita sih rekomendasikannya memang air PDAM, tapi sekalipun misalnya ada orang yang mau pakai air sumur, pastikan airnya itu jernih ya. Jadi yang memang tidak banyak masalah gitu, airnya jernih, itu bisa, tapi pastikan kadar TDS-nya di bawah 500. Kemudian saran kita sih, bukan hanya PDAM, misalnya Bapak Ibu di perumahan, yang memang dia di perumahannya dia pakai filter pertama, itu juga bisa. Kalau di apartemen seperti itu dia bisa karena sudah pasti dia ada filter dari gedung. Kemudian Ibu Tini, ini bukan, Mbak Tika tadi pertanyaannya, sumber air dari pihak pengelola, bisa ya berarti ya, Ibu dari Ibu Tebetri, kalau sumber air dari pihak pengelola itu biasa, jadi yang sudah melakukan filter pertama itu bisa. Air tanah, jadi rata-rata jawabannya sama ya, tanah, air sumur, atau selain PDAM, harus pastikan airnya memang bersih. Kemudian yang tadi TDS-nya harus di bawah 500. Tapi kita sangat sarankan untuk air PDAM. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Dona. Ecosphere juga tidak merubah pH ya, jadi penelitiannya ya waktu itu Dr. Mark Batet pernah informasikan yang namanya pH, berapapun pH luar, ketika kita minum pH-nya akan sama dengan tubuh kita. Jadi sebenarnya pH tinggi atau pH yang sekian-sekian itu penelitiannya ya, ketika masuk itu akan sama dengan tubuh kita, dia di angka 6,5 sampai 8,5. Jadi sebenarnya nggak konsumsi air atau makanan yang pH-nya tinggi atau yang memang sekian-sekian tersebut. Ya, jadi tapi kalau intinya Ecosphere itu tidak merubah pH. Ada pertanyaan dari Bu Diarti, Ibu Budiarti ya, Ibu atau Bapak Budiarti. Garansinya ada untuk alatnya 1 tahun ya, tapi untuk cartridge-nya tidak ada, kecuali memang Bapak Ibu beli terus langsung tidak bisa dipakai. Tapi kalau cartridge itu tidak ada garansinya, jadi device-nya ada 1 tahun. Maaf, ke-mute ternyata. Jadi, Ibu videokan, jadi kalau misalnya di air keran itu Ibu tadahin di gelas warnanya seperti apa, terus ketika sudah lewat Ecosphere warnanya seperti apa, Bapak Ibu bisa kirimkan ke id.productsupport@nuskin.com, nanti biar kita cek ya. Warnanya coklatnya kenapa dan seperti apa. Mana lagi? Oke. Kemudian Bu Tebetri, air Jakarta Utara pengelola lingkungan, maka apakah bisa kita minum langsung? Kalau pakai Ecosphere ya bisa diminum langsung, tapi biasanya jadi sebenarnya walaupun misalnya kayak pakai filter pertama dari perumahan atau misalnya dari kitab PDAM sekalipun, kita harus lihat dulu airnya. Kadang kayak di Jakarta Utara itu kan kadang airnya suka kayak berbau. Berbau itu dia tidak bisa dihilangkan dengan Ecosphere ya, karena Ecosphere itu tidak bisa menghilangkan bau ya. Jadi airnya mungkin akan jadi jernih, mungkin akan jadi aman diminum, tapi bau itu tidak bisa hilang ya. Jadi tergantung orang ada maukah minum air yang bau, kan biasanya rata-rata enggak. Itu juga harus dipastikan. Kemudian juga kalau misalnya airnya sekalipun sudah ada di filter, tapi kalau kualitas airnya nggak bagus sekali, itu biasanya air akan tetap nggak bagus keluarnya. Itu juga kita rekomendasikan untuk tidak menggunakan Ecosphere, karena itu berarti memang airnya tidak direkomendasikan untuk diminum. Ya, jadi biasanya ada juga yang kayak chemical-nya terlalu tinggi, atau misalnya berminyak, ada yang berminyak atau berlumut, itu juga kita tidak rekomendasikan seperti itu. Jadi yang kita rekomendasikan memang walaupun air pump ya,
ataupun air tanah itu yang memang dia jernih. Ya, jadi kalau masalahnya kayak cuman pasir tadi, karena kan kalau pasir partikel besar ya, itu dia bisa ditahan. Tapi kalau misalnya kayak partikel kecil atau minyak itu dia sulit untuk ditahan seperti itu. Jadi si alat itu memang tidak compatible untuk menahan minyak seperti itu. Kemudian dari Bapak Hermin, air PDAM sering coklat. Air PDAM itu kan harusnya perusahaan daerah air minum ya. Jadi sebenarnya dari PDAM tersebut harusnya air itu bisa diminum, harusnya ya. Tapi kualitas air itu beda-beda karena kita sulit untuk samaratakan, apalagi di Indonesia ya, kadang ada yang bekas rawa-rawa, ada yang bekas sungai, ada yang bekas sawah misalnya. Nah, makanya kita rekomendasikan walaupun air PDAM kita juga harus lihat kalau airnya itu memang air yang bersih, maksudnya dalam arti yang bening seperti itu. Jadi kalau misalnya PDAM kan kita harus masak dulu, terus klorinnya yang memang tidak rekomendasikan, kita rekomendasikan pakai Ecosphere supaya airnya itu bisa langsung diminum tanpa dimasak, juga klorinnya dia bisa tersaring seperti itu. Dari Ibu Vicky tadi pH-nya sudah saya jelaskan ya. Jadi Ecosphere itu pH-nya pH normal 6,5 sampai 8,5, dia tidak merubah pH ya. Kemudian ada Bapak Hermin, uji labnya kita ada ya untuk pengujiannya. Kita sudah melakukan pengujian hasil lab yang dari kantor Nuskin ya. Yang dipakai di kantor Nuskin berarti dia sudah pakai filter dari gedung, sama dengan PDAM. Kemudian Ibu Balkis, cartridge-nya penggantiannya tadi ya, ada warna orange di badan alat. Di badan alat itu kan tadi ada yang gambar cartridge 3-in-1. Kalau dia sudah berkedip, berarti Bapak Ibu bisa sudah mulai membeli cadangan untuk cartridge-nya. Ketika warnanya sudah orange solid, berarti cartridge-nya harus diganti. Kemudian Ibu Tri, layak untuk Jakarta mana aja. Nah, kalau kita tidak melakukan penelitian langsung ya, misalnya air Jakarta mana nih yang bagus, yang nggak bagus. Kadang kayak saya tinggal di Bogor aja, dari rumah saya bagus ya, TDS-nya aja, TDS-nya si PDAM-nya 90, tapi mungkin di Bogor yang kabupaten, geseran ke sana sedikit, itu airnya nggak bagus. Kayak di rumah saya yang agak di kabupaten sana, airnya nggak bagus karena dia jadi besinya itu tinggi, jadi kalau kita kloset itu ya, warnanya itu, klosetnya itu cepet banget warnanya berubah jadi kuning, terus dia nggak disarankan untuk buat kumur-kumur, padahal dia air PDAM, itu karena dia tinggi besi, itu juga kita nggak rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau misalnya rekomendasikan ke orang, tanya aja kualitas airnya seperti apa, baru kita bisa rekomendasikan produknya, seperti itu. Ini materinya sudah saya kasih ya. Untuk pemasangannya juga Bapak Ibu, mudah banget 3 menit, Bapak Ibu bisa cari di YouTube-nya Nuskin Southeast Asia. Kalau nggak salah di Nuskin Indonesia juga ada untuk pemasangan cartridge-nya, karena mudah banget, cukup 3 menit untuk